Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 139, Wilayah Keluarga Wijaya di Kota Miracle. Dengan kemampuan keluarga Wijaya tentu saja bisa memusnahkan lawan dengan mudah. Namun, hal itu akan menyebabkan KRI yang sangat terkenal di kota Neo itu bubar dalam semalam, kan? Keluarga Wijaya memang memiliki kekuatan seperti ini, tapi bukan setiap kalinya bisa berbuat hal begitu. Kalau setiap kali berbuat begitu, pasti akan ada yang akan menjatuhkan sanksi terhadap keluarga Wijaya. Tuan Muda Valentino, apa yang harus kita lakukan? Sekarang ada banyak tempat yang tidak dapat memulai pembangunannya. Hendrik mengernyit. Kalau mereka terus membuat kerusuhan, maka waktu pengerjaan pasti akan tertunda. Selain itu, waktu penyelesaian bangunan akan lebih lama dari waktu yang Anda rencanakan. Aku sudah tahu. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan pergi memeriksa sendiri ke kota Arteria. Ujar Valentino sambil mengangguk. Baik, Tuan Muda Valentino. Saat itu, beritahu saya saja kalau Anda mau datang agar saya bisa mengutus pengawal menjaga keamanan Anda. Jawab Hendrik dengan sopan. Valentino menganggukkan kepala, kemudian Valentino menutup telepon. Asap rokok yang diembuskan oleh Valentino memenuhi mobil. Kalau diingat kembali, Valentino hanya pernah pergi sekali ke zona pengembangan kota Arteria. Itu juga pada saat acara peletakan batu pertama. Sejak proses pembangunan dimulai, Valentino belum pernah ke sana. Sepertinya Valentino memang sudah seharusnya berkunjung ke sana. Lalu, Valentino mematikan rokoknya dan berbalik masuk ke dalam rumah sakit. Saat ini, Jenny sedang mengobrol dengan Angel di dalam bangsal. Kedua kakak beradik ini sudah lama tidak berjumpa, jadi ada banyak hal yang bisa dibicarakan oleh mereka. Kak, semuanya salah Valentino. Benar-benar tidak berguna, bahkan tidak bisa melindungimu. Ucap Jenny dengan marah. Kenapa kamu menyalahkan kakak iparmu? Valentino tidak mungkin bisa berada di sisiku setiap saat, bagaimanapun juga dia punya urusan sendiri. Angel menggelengkan kepala. Jenny menatap Angel dengan tercengang. Kalau Jenny tidak mendengarnya sendiri, mungkin dia benar-benar tidak percaya kata-kata itu diucapkan oleh kakaknya sendiri. Saat Jenny pergi ke luar negeri, Angel masih sangat kesal terhadap Valentino, bahkan memandang rendah Valentino. Namun sekarang, Angel langsung membela Valentino ketika Jenny menjelekkan Valentino. Bukankah ini sangat tidak masuk akal? Mungkinkah selama Jenny pergi 2 tahun ini, hubungan Valentino dengan Angel sudah berubah menjadi baik? Apa mereka saling menyukai seiring berlalunya waktu? Namun, hal ini tidak mungkin. Bulan lalu, Jenny melakukan panggilan video kepada Angel, sedangkan saat itu, Angel masih keberatan membahas tentang Valentino. Kenapa perubahan dalam waktu yang tidak sampai sebulan bisa begitu besar? Ini memang salah dia. Jenny mengerucutkan bibirnya. Haha, sudahlah. Anggap saja salah dia, aku benar-benar tidak bisa melawanmu. Angel menatap Jenny dengan tatapan penuh kasih sayang. Angel benar-benar sangat sayang kepada adik yang lebih muda 2 tahun darinya ini. Kakak, kamu pasti tidak tahu seberapa sombong sikap Valentino padaku tadi. Lalu, bisa-bisanya dia mengatakan mobil BMW itu dibeli oleh dirinya. Sungguh tidak tahu malu. Awalnya Jenny merasa tidak senang. Kemudian Jenny tiba-tiba bertanya dengan antusias. Kak, cepat beritahu aku, apakah keluarga kita yang membeli BMW itu? Apakah nenek sudah mulai baik lagi kepada keluarga kita? Angel tercengang sejenak, kemudian Angel menjawab dengan tak berdaya. Mobil itu memang dibeli oleh Valentino. Tidak mungkin! Kata Jenny dengan kaget. Mobil itu seharga 1 miliar. Apa dia mampu membeli mobil sebagus itu? Bukannya aku meremehkan Valentino, walaupun dia mulai bekerja keras setelah aku pergi, dia juga tidak sanggup membeli mobil. Palingan uangnya hanya cukup membeli motor listrik. Jenny sama sekali tidak percaya. Apakah mobil BMW seharga 1 miliar bisa dibeli dengan begitu mudah? Ini? Angel benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjelaskan hal ini kepada Jenny. Bagaimanapun juga, banyak hal yang sudah terjadi selama beberapa waktu ini. Bahkan membahas perubahan besar yang terjadi pada Valentino saja sudah cukup banyak. Kalau memang Angel ingin menceritakannya kepada Jenny, maka dia membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Jadi, Angel hanya bisa menggunakan ucapan Valentino untuk menjelaskan hal ini kepada Jenny.
Valentino sepertinya memenangkan lotre sebanyak 2 miliar. Apa? Jenny tercengang, bisa-bisanya Valentino si orang miskin ini begitu beruntung. Pantas saja, ternyata seperti itu. Menurutku, dia juga tidak mungkin bisa membeli BMW. Ternyata semua ini karena dia memenangkan lotre. Ucap Jenny. Kemudian, mereka berdua mengobrol lagi. Jenny bersikeras ingin Angel pulang ke rumah karena ada banyak hal yang ingin dia ceritakan kepada Angel. Pada saat ini, Valentino masuk ke bangsal untuk menanyakan pendapat Angel mau keluar dari rumah sakit atau tidak. Angel pun bilang mau keluar dari rumah sakit. Lalu, Valentino memanggil dokter untuk menanyakan kondisi Angel. Kondisi Nona Angel sudah membaik, tapi masih butuh istirahat. Lalu, Nona Angel harus makan makanan yang tidak berminyak, lebih baik memakan bubur. Kalau Tuan Valentino bersikeras ingin Nona Angel pulang ke rumah, tentu saja boleh. Ujar dokter itu dengan sopan kepada Valentino. Valentino mengangguk, lalu dia segera mengurus prosedur keluar dari rumah sakit untuk Angel. Setelah keluar dari rumah sakit, suasana hati Angel tiba-tiba menjadi lebih baik. Aduh, aku benar-benar hampir gila terus berada di dalam rumah sakit. Angel merenggangkan pinggangnya. Setelah kita tidak sibuk, aku akan membawamu pergi ke tempat yang bagus. Kamu pasti akan sangat suka dengan pemandangan di sana. Ujar Valentino sambil tersenyum. Tempat bagus apa? Kota Musala atau tempat wisata lain? Jangan mengada-ada. Tidak ada yang bagus untuk dilihat di sana. Ucap Jenny sambil mengerucutkan bibirnya. Valentino menggelengkan kepala, lalu Valentino menjawab. 10 kota Musala juga tidak bisa dibandingkan dengan tempat itu. Apakah cara pandang Valentino sebagai anak dari keluarga Wijaya di kota Miracle bisa ditebak oleh orang lain dengan mudah? Keluarga Wijaya di kota Miracle memiliki wilayah sendiri. Beberapa tempat wisata di dunia ini bahkan tidak bisa menandingi 10% dari lingkungan dan pemandangan di sana. Walaupun sekarang Valentino tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Wijaya, tidak bisa dipungkiri kalau lingkungan di sana sangat cocok sebagai tempat tinggal. Kalau ada kesempatan, Valentino pasti akan membawa Angel pergi ke sana. Lagi pula membual itu tidak perlu membayar pajak. Haha. Sindir Jenny. Cukup sudah. Angel menarik Jenny. Saat mereka bertiga sampai di rumah, Mary sudah menyiapkan makan malam yang lezat. Sikap Mary dan David terhadap Valentino juga membuat Jenny terkejut. Sebelumnya, Mary sangat membenci Valentino, bahkan sampai tidak sudi melihat Valentino. Namun, kenapa sekarang sikapnya menjadi begitu baik kepada Valentino? Bahkan sekarang Mary sangat sungkan seperti sedang memperlakukan Valentino sebagai tamu. Jenny benar-benar tidak mengerti, jadi Jenny hanya bisa terus merasa heran selama makan. Jenny merasa selama ini pasti sudah terjadi banyak hal yang tidak dia ketahui. Setelah selesai makan, Jenny harus menanyakan hal ini kepada Angel. Selesai makan, semua orang mengobrol sebentar, sedangkan Valentino keluar untuk mengangkat telepon. Panggilan masuk ini dari Hendrik, kata Hendrik, kali ini terjadi masalah besar di sana sampai ada orang yang masuk ke ICU. Valentino mengernyit, lalu dia langsung bersiap-siap untuk pergi ke sana. Bagaimanapun juga, Maple Rain Real Estate adalah ujian dari keluarga Wijaya untuk dirinya sendiri. Walaupun Valentino tidak peduli dengan ujian ini, dia juga harus mengontrol orang-orang keluarga Wijaya supaya mereka tidak melihat keanehan dirinya. Hal yang paling penting, setelah zona pengembangan kota Arteria selesai dibangun, Valentino akan menjadi penguasa kota. Saat itu tiba, Valentino berencana memberikan kedudukan itu kepada Angel. Bab 140, Indah. Menurut Valentino, zona pengembangan kota Arteria juga penting. Setelah Valentino berpikir sejenak, dia bersiap untuk memberitahu Angel kalau dia akan pergi ke zona pengembangan kota Arteria malam ini juga. Akan tetapi, ketika Valentino kembali ke ruang tamu, tidak ada seorang pun di sana. Valentino terkejut, apakah hari ini semua orang tidur lebih awal? Valentino berpikir mungkin Jenny kelelahan setelah naik pesawat, jadi dia tidur lebih awal. Dia pun tidak berpikir lebih jauh, lalu berjalan menuju ke kamarnya. Namun, ketika Valentino membuka pintu kamarnya, dia terkejut melihat Angel malah juga tidak ada di dalam kamar. Aneh. Kemana Angel? Pikir Valentino sambil menggaruk kepalanya. Shoot! Shoot! Saat Valentino hendak berjalan keluar, tiba-tiba dia mendengar suara air yang datang dari kamar mandi. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata Angel sedang mandi. Omong-omong, Angel jarang mandi di kamar mereka. Biasanya setelah dia mandi di kamar mandi Mary dan mengenakan pakaian, dia baru kembali ke kamar mereka.
Akan tetapi, itu dulu. Sekarang Angel tidak lagi bersikap asing dengan Valentino. Malam itu, Angel bahkan memberitahu Valentino kalau Valentino tidak perlu tidur di lantai lagi. Jika bukan karena kejadian Rain, hubungan mereka pasti akan semakin mesra. Memikirkan tubuh indah Angel membuat jantung Valentino berdebar dan tubuhnya memanas. Bagaimanapun juga, Valentino adalah seorang pria normal. Setelah melihat kecantikan Angel, pria normal manapun pasti tidak akan bisa bersikap tenang. Gairah Valentino juga terpancing. Maka itu, Valentino yang awalnya berencana untuk mengetuk pintu lalu memberitahu Angel kalau dirinya mau keluar langsung berubah pikiran. Valentino menyunggingkan senyuman nakal. Dia memegang gagang pintu kamar mandi, lalu perlahan-lahan menekannya. Ketika menyadari ternyata Angel tidak mengunci pintu, Valentino merasa senang. Apa Angel sedang memberi kode? Semakin dipikirkan, Valentino semakin merasa bergairah. Dia pun perlahan-lahan membuka pintu kamar mandi. Klik! Pintu sudah dibuka. Valentino mengaku kalau pada saat ini dia merasa sangat gugup. Sebagai satu-satunya penerus keluarga Wijaya Kota Miracle, wanita seperti apa yang pantas menangkap perhatiannya? Namun saat ini, Valentino malah merasa gugup. Setelah perlahan-lahan mendorong buka pintu kamar mandi, mata Valentino terpaku pada orang di dalam. Kulit yang mulus, tubuh yang langsing, seorang wanita cantik sedang mandi membelakangi Valentino. Rambut wanita itu diikat tinggi dan terlindungi oleh kurung mandi. Dari lehernya yang putih sampai ke bawah, Valentino bisa melihat semuanya. Kabut air kamar mandi menyelimuti wanita tersebut, membuatnya terlihat seperti seorang putri dari dongeng. Kulit wanita itu seputih susu, sehalus dan selembut kulit bayi, membuat orang ingin sekali menggigitnya. Air dari pancuran yang menyala membasahi kulit putih si wanita. Air yang mengalir di tubuhnya terlihat seperti butiran kristal. Valentino menelan ludahnya. Pertama kalinya dia melihat Angel seperti ini. Selama ini Valentino tahu kalau Angel memiliki tubuh yang lumayan, tapi tak disangka ternyata tubuh Angel sangat bagus. Tubuh Angel bahkan jauh lebih cantik daripada tubuh model atau semacamnya. Kalau saat ini pria normal lainnya yang berdiri di sini, sepertinya dia tidak akan bisa mengontrol diri dan akan langsung pergi memeluk Angel. Namun, setelah jakun Valentino bergerak beberapa kali, akhirnya dia tetap menahan diri. Bagaimanapun juga, masih ada urusan yang harus dia selesaikan nanti. Selain itu, pertama kalinya dengan Angel mana boleh dilakukan di tempat asal seperti ini? Akan tetapi, Valentino juga merasa agak tidak sabar. Punggung Angel saja sudah terlihat cantik kalau dia membalikan badannya. Saat Valentino membayangkan itu, jantungnya langsung berdetak dengan kencang. Perasaan ini benar-benar agak menggairahkan. Namun, sepertinya Angel sangat sabar. Sambil membelakangi Valentino, dia menggosok tubuhnya perlahan, seakan-akan dia sedang merawat hartanya dan mencucinya dengan teliti. Dari penampilan Angel, sepertinya dia sama sekali tidak berniat untuk membalikan badannya. Setelah berpikir sejenak, Valentino memutuskan untuk memanggil Angel. Itu. Sebelum Valentino ke zona pengembangan kota Arteria, melihat Angel sebentar lumayan bagus juga. Angel sepertinya mendengar sesuatu, jadi dia tanpa sadar berbalik. Wush! Ketika Angel membalikan badannya, air memercik kemana-mana. Dia seperti lukisan yang paling cantik. Sedangkan saat ini, Valentino dapat melihat seluruh tubuh Angel. Tubuh Angel benar-benar bagus. Ketika mata Valentino tertuju pada tubuh Angel, dia bahkan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Kamu? Kia? Pada saat ini, Angel tiba-tiba menjerit terkejut. Kemudian, percikan air pun mengenai Valentino. Valentino segera menghindar, tapi dia seketika menyadari kalau ada yang aneh. Suara ini sepertinya bukan milik Angel. Valentino segera melihat wajah si wanita. Beberapa saat kemudian, Valentino tercengang. Wanita itu ternyata Jenny. Tadi ketika Jenny membalikan badannya, sebagai pria normal, Valentino tanpa sadar mengarahkan tatapannya ke bawah dan malah mengabaikan wajah Jenny. Jadi, dia tidak langsung menyadari kalau wanita yang di dalam kamar mandi ternyata adalah Jenny. Sekarang setelah Valentino melihat wajah itu dengan jelas, dia pun terpaksa menerima kenyataan kalau wanita ini ternyata adalah adik iparnya, Jenny. Astaga, Valentino merasa dunianya sudah hancur. Hal bodoh apa yang telah dilakukannya? Valentino! Kenapa tidak pergi juga? Dasar genit! Keluar! Keluar! Jenny mengentakkan kakinya, pancuran yang masih menyala diarahkannya ke Valentino.
Valentino baru tersadar, lalu dia berdeham dengan canggung. Dengan wajah yang memerah, dia segera menutup pintu kamar mandi. Astaga, dasar genit! Valentino, berani-beraninya kamu mengintipku mandi! Aku akan membunuhmu! Dari dalam kamar mandi, masih terdengar caci maki Jenny. Valentino mengusap-usap hidungnya. Setelah dia melihat bajunya yang basah, dalam hati dia juga merasa terkejut. Mana dia tahu kalau Jenny akan mandi di kamar mandi kamarnya dengan Angel. Kalau Valentino tahu, dia pasti tidak akan melakukan itu. Bagaimanapun juga, Jenny adalah adik iparnya. Valentino tidak pernah melihat penampilan Angel yang seperti itu. Jadi saat dia melihat punggung Jenny, Valentino tidak menyadari kalau itu ternyata bukan Angel. Lagi pula, tadi Valentino gugup sekali, dia mana ada waktu untuk banyak berpikir. Selain itu, tadi Jenny memakai kurung mandi, satu-satunya khas yang dapat dikenali Valentino pun tiada. Jadi, bukan salah Valentino kalau dia tidak mengetahuinya. Poin terpenting adalah Valentino juga tidak menyangka Jenny akan mandi di kamarnya. Benar-benar. Hal ini, semakin dipikirkan, Valentino merasa semakin canggung. Setelah dia melihat bajunya yang basah kuyup, dia benar-benar terdiam.